kedua yaitu Umar bin Khattab. Yang pertama, biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Makkah pada tahun 583 Masehi, berasal dari suku Quraisy yang terpandang. Sebelum memeluk Islam, ia dikenal sebagai pribadi yang keras dan menentang dakwah Nabi Muhammad. Namun titik balik terjadi ketika ia membaca ayat Quran yang membuat hatinya tersentuh. Setelah memeluk Islam, Umar menjadi pembela utama dakwah dan memberi dampak besar bagi perkembangan Islam. Ia dikenal dengan gelar Al-Faruq yang berarti pembeda antara hak dan yang batil. Keislamannya menjadi kekuatan penting dalam penyebaran dakwah secara terang-terangan. Dan kelak ia menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi yang berperan besar dalam urusan umat. Kemudian yang kedua, proses menjadi khalifah. Setelah Abu Bakar jatuh sakit, ia melakukan musyawarah dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Penunjukan ini disetujui oleh para sahabat besar dan didasarkan atas ketegasan, kecerdasan, serta rasa keadilan yang dimiliki Umar. Pelantikannya berlangsung pada tahun 634 Masehi dan ia memimpin selama 10 tahun. Dalam masa kepemimpinannya, umat Islam mengalami kemajuan pesat, baik secara wilayah, pemerintahan maupun spiritual. Umar wafat tahun 644 Masehi setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat akan memimpin sholat subuh. Wafatnya Umar ditandai akhir dari sebuah era penting dalam sejarah Islam. Yang ketiga, sistem pemerintahan Umar. Sebagai pemimpin, Umar membangun sistem pemerintahan yang kuat, transparan, dan terorganisir. Ia membentuk lembaga-lembaga negara seperti Baitul Mal, pengadilan, kepolisian, hingga sistem militer yang modern pada zamannya. Umar juga membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernur berdasarkan integritas dan kemampuan. Nah, dalam bidang ekonomi, ia mendirikan Baitul Mal untuk kesejahteraan umat, menetapkan nafkah bagi anak yatim, dan menindak tegas penimbunan makanan. Kebijakan-kebijakan Umar tidak hanya mencerminkan kepekaan sosial, tapi juga menunjukkan kecerdasannya dalam membangun fondasi negara Islam yang kokoh. Ia juga membangun infrastruktur seperti jalan dan rumah singgah antar wilayah yang memperlancar perdagangan dan dakwah Islam. Yang keempat, prinsip kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar memimpin dengan prinsip-prinsip yang sangat luhur. Ia menjunjung tinggi keadilan, bahkan berani menegur pejabat dan keluarganya sendiri jika melampaui batas. Nah, Umar memandang kepemimpinan sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan. Kemudian prinsip musyawarah diterapkannya melalui pembentukan majelis syura yang menjadi tempat diskusi berbagai kebijakan-kebijakan penting. Umar juga dikenal berani dan tegas dalam mengambil keputusan, namun tetap mengutamakan kemaslahatan umat. Ia tidak ragu untuk turun langsung ke masyarakat, menyampaikan bantuan, bahkan memikul sendiri gandum untuk rakyat-rakyatnya yang miskin. Kepemimpinan Umar juga syarat dengan transparansi karena ia membuka ruang bagi rakyat untuk mengkritiknya secara terbuka. Kemudian terakhir, kesimpulan. Khalifah Umar bin Khattab adalah teladan sempurna dalam kepemimpinan Islam. Ia tidak hanya sukses dalam memperluas wilayah Islam, tetapi juga membangun struktur pemerintahan dan hukum yang adil dan berpihak pada rakyat. Sistemnya mengutamakan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, musyawarah, dan kesederhanaan. Kepemimpinannya membawa perubahan besar yang masih dirasakan dampaknya hingga kini. Maka dari itu, Umar bin Khattab layak dijadikan panutan bagi siapapun yang ingin membangun kepemimpinan yang kuat, integritas, dan berpihak kepada umat. Terima kasih.